ekspektasi hari ini apa tuh? Ekspektasi hari ini pastinya interaksi sama teman-teman sekolah bisa seru sih, apalagi materi yang bakal kita bawain udah kita prepare sedemikian rupa biar bisa interaktif. Hai guys, sekarang kita sudah sampai dan sekarang mau turun. Mau turun dulu guys. Kami yang pakai baju hitam ini ya, dari Child Campaigner Bali, itu dari organisasi, let's say kita basisnya di Denpasar. Di sini, apa sih yang kami kampanyekan? Nah, kami mengkampanyekan tentang menggunakan perspektif keadilan dalam melihat isu krisis iklim. Jadi, Child Campaigner Bali, kita di sini menyuarakan isu krisis iklim, tetapi khususnya bagaimana kita melihat isu krisis iklim ini dapat berdampak ke hak anak. Kemarin saya mempresentasikan tentang apa itu CC Bali kepada teman-teman, memberikan gambaran sedikit apa yang kami lakukan dan apa yang menjadi concern kami dalam kampanye ini, khususnya adalah tentang krisis air. Kami juga ada koneksi, kami punya mentor, jadi kami bisa menjembatani apa yang teman-teman rasakan itu. Siapa tahu nanti bisa dibikin program, siapa tahu yang lebih besar lagi bisa jadi regulasi baru. Semuanya awalnya berasal dari suara anak. Kemarin ketika presentasi yang saya lihat teman-teman syukurnya mereka antusias menjawab pertanyaan dan juga mereka banyak sharing sih dengan program-program yang mereka jalankan dengan inovasi konservasi air itu. Kami bertukar kontak juga karena saat ini mereka sedang dalam tahap research. Jadi kami ingin memfasilitasi dan menjembatani aspirasi juga. Jadi semoga dengan sharing session yang kami lakukan, teman-teman juga merasa terbantu dan merasa bahwa tidak hanya mereka yang merasa khawatir dengan isu ini dan tidak hanya mereka saja yang mencoba untuk mencari solusi, tapi teman-teman dari seluruh Bali, termasuk dari Child Campaigner Bali pun sangat mendukung apa yang mereka inovasikan dan kami siap kalau mereka misalnya punya aspirasi. Itu adalah tujuan kami, supaya ada lebih banyak lagi anak muda yang mengerti dan juga dapat terfasilitasi pergerakannya. Dari saya, jadi dari imajinasi saya terdapat sebuah keran yang hanya ada setetes air dan di bawahnya terdapat ember yang kosong. Gitu. Ini menandakan bahwa airnya sudah menipis. Saya membuat anomali sebenarnya, tapi saya karena nggak terlalu bisa gambar, jadi saya membuat kekuatan Poseidon di sini. Karena Poseidon kan ini air kan, nah dia bisa mengeluarkan air kapan saja yang dia mau. Di sini saya menggambar kuburan. Tempat dari tidak ada airnya. Tempat dari tidak ada airan itu bisa menyebabkan makhluk hidup itu mati, termasuk binatang, hewan, tumbuhan, dan kita juga. Di sini juga digambarkan ada pohon yang kekeringan dan sungai yang kekeringan. Yang saya gambar adalah portal Dr. Strange. Tunjukin kita depannya. Saya menggambar portal Dr. Strange karena bisa membuka portal, bisa kemana-mana aja, bisa menjadi air di mana-mana aja. Itu aja.
nggak bisa bilang kita cuma mau perubahan. Oke, anak-anak merasa seperti ini, tapi anak-anaknya sendiri nggak mau ngambil aksi. Dan satu hal yang teman-teman lakukan di sini adalah ketika teman-teman muncul di sini, teman-teman mengikuti sesi dan teman-teman melakukan yang tadi filtrasi air itu ya, bergabung dalam kelompok ini, teman-teman itu sudah ada dalam tahap teman-teman ikut ambil bagian dari perubahan yang teman-teman ingin lihat. Teman-teman nggak mau kan hidup di lingkungan yang airnya kotor, yang orang tuh kesulitan akses air. Teman-teman jadi bagian dari perubahan itu. Jadi kegiatannya nggak hanya kami yang membawakan materi, tapi kami juga mendengar nih keluh kesah dan juga berbagi semangat dengan teman-teman muda yang ada di sana, yang kebetulan mereka juga memiliki inovasi konservasi air berupa tandon air yang dapat mengolah air hujan dan sejauh ini dapat menjadi air untuk cuci tangan. Kami dari tim Widya Gangga Karana ini membuat inovasi yang bernama tandon ganda di sini, merupakan alat filtrasi air dari limbah cuci tangan dan air hujan agar bisa digunakan kembali. Cara kerjanya yaitu dengan cara air-air yang di wastafel itu disalurkan kembali ke tandon penampungan itu agar bisa difiltrasi. Tentu kegunaannya bisa digunakan untuk mencuci tangan kembali, mencuci piring, atau bahkan bisa digunakan untuk mencuci baju atau mandi. Di sana kita ngeliat alat konservasi air hujan yang dibuat oleh teman-teman siswanya. Menarik banget karena ada kesadaran untuk mencoba mengkonservasi air. Ini sebenarnya pembiasaan. Kita bukan buat yang yang memang besar, tapi kecil seperti ini. Jadi anak-anak melihat, oh begitu ya caranya ya. Kalau misalnya ada dukungan dari sekolah, nanti kita buat yang lebih besar lagi. Saya sudah sampaikan ke pihak IDEP, yang dukung kami, konservasi air itu penting. Jadi kita buatkan nanti tangki yang berada di bawah seperti septic tank yang khusus mengalirkan air-air di bawah sana nanti. Makanya kita ngambilnya yang paling rendah. Yang aku dapetin di sana sih pertama adalah sebenarnya untuk menjaga sumber mata air itu mudah banget teman-teman, dari berbagai air pun dapat kita olah kembali untuk kita gunakan. Jadi nggak selalu kita bisa bergantung kepada air PDAM, tapi kita bisa menggunakan air-air yang memang tanpa kita sadari bahwa itu berguna bagi kita. Contohnya mereka menggunakan air hujan yang biasanya memang kita kira itu airnya tuh nggak berguna dan sering terbuang gitu, dan mereka manfaatkannya jadi air cuci tangan sehingga mereka bisa gunakan kembali gitu. Dan alat-alatnya pun nggak perlu teman-teman ribet untuk memikirkan. Mereka menggunakan alat-alat yang sering kita jumpai seperti gentong air, kemudian pipa yang sering kita lihat, kemudian juga filter air seperti arang, dan juga ada silika dan juga tawas. Kami juga menanam pohon di SMA N1 Penebel. Lingkungannya sangat asri, kami bisa lihat gunung di situ. Jadi kemarin kami menanam pohon mangga. Katanya itulah pohon yang akan mudah untuk tumbuh gitu. Dan kami menanam beberapa pohon di beberapa titik di sekolah. Bapak yang ada di sekolah itu berpesan kami setelah menanam untuk kayak ditepuk-tepuk, kemudian kami berpesan kepada pohon tersebut agar bisa tumbuh yang baik. Katanya karena pohon itu juga makhluk hidup, jadi juga harus diberi kasih sayang dan juga diberi pesan.
Hai guys, jadi kita baru balik dari SMA 1 Penebel dan sekarang lagi makan siang dulu. Lumayan banyak, ada macam-macam di sini. Dan abis ini kita mau cus ke Bendungan Telaga Tunjung. Kita lagi di Bendungan Telaga Tunjung di Tabanan. Kita sekarang mau lihat bendungannya sih. Terus nanti kita mau diskusi juga sama bapak-bapak dari Pekasa Subak yang ada di sini gitu. Dan kemudian untuk yang kedua kita lanjut ke Bendungan Telaga Tunjung. Di sana kita ngelihat gimana sih kita ketemu sama petani di sana yang memang memanfaatkan air bendungannya untuk sistem subak mereka. Ini luas lahannya 200 hektar. 200 hektar. Kalian bisa bayangkan 200 hektar untuk nampung air. Terus bendungan ini digunakan untuk mengairi sawah dan digunakan untuk dikonsumsi, dikelola oleh PDAM. Kalian lihat di bawah tuh, itu reservoir dari PDAM. Jadi tampungan air PDAM itu dibuat untuk mengairi kebutuhan air minum dan yang lain air rumah tangga lah. Gitu. Jadi ini di sini di Bendungan Telaga Tunjung ini itu juga jadi tempat rekreasi sekaligus juga tempat orang-orang mancing, tuh hobi mancing tuh. Nah saat ini terjadi penurunan debit air karena musim kemarau yang cukup panjang, tapi masih bisa dikelola untuk pertanian di bawah. Bendungan yang paling besar di Kabupaten Tabanan. Ini bendungan yang paling besar. Ini airnya ke selatan ini menuju bendungan Tangun Titi, bendungan Gadungan, dan ke selatannya ini banyak lagi 3 rasanya ada bendungan di sini ke selatan. Tapi bendungannya yang paling besar inilah Bendungan Telaga Tunjung yang paling besar. Yang ke selatan bendungannya untuk mengairi sawah berapa hektar kurang lebih gitu. Nanti kalau untuk Bendungan Telaga Tunjung ini dimanfaatkannya apa? Ini untuk subak lain, sebagian untuk air minum. Ya. Yang di Rejasa itu nggak dipakai air minum? Enggak. Ada khusus subak. untuk pengairan subak. Khususnya apa? Subak aja. Subak aja. Yang untuk pertanian tuh. Enggak ada untuk air lahan basah itulah. Menariknya adalah yang mereka gunakan untuk Bendungan Rejasa ini mereka gunakan hanya untuk subak saja. Dan menariknya kemarin juga sempat sharing berkaitan dengan subak karena ternyata posisi air bendungan itu sangat erat kaitannya gitu dengan subak, dan di sana belajar banyak juga sih tentang gimana sih pembagian air di subak, dan dikenalkan juga tentang awig-awignya yang menurut kami di sana menarik banget. Di tempe kami ada 10 tempe. Di sana adalah pemecah lagi. Gitu. Setelah ada tempean itu lagi berapa tempe, 10 tempe, lagi satu tempe itu berapa memerlukan air, berapa are atau 1 hektar, berapa dulu air, ada pembagiannya juga gitu. Itu ada pembagiannya gitu. Kalau per are atau per hektar memerlukan air, kalau di subak kami adalah 2 colek itulah, minimal 10
itu 10 cm gitu bisa bilang atau ke 5 cm gitu. Terbukti dengan pembuatan awik-awik yang dibuat, kayak bagaimana dia mengkonservasi air nih, jangan sampai dibuang-buang atau jangan sampai nggak adil pengelolaan airnya, makanya dibuat sedemikian rupa, ada aturan-aturannya lah. Dari sana sih belajar juga kalau oh memang mereka berarti melakukan mitigasi ya, upaya untuk nggak pas-pasan gitu nyetok airnya, yang kayak butuhnya misalnya 50 kubik di bawah siapin 50 kubik, nggak gitu, tapi 50 kubik di sini mungkin disediainnya 100 kubik. Jadi memastikan mereka itu, salutnya adalah memastikan agar semua orang tetap nih dapat airnya gitu. Mereka memanfaatkannya dengan baik itu dengan mengatur sistem pembagian airnya itu baik itu dengan awik-awik yang kemudian diterapkan oleh masyarakat di sana, yaitu tiap beberapa hektar, saya lupa untuk pembagiannya berapa, tapi tiap beberapa hektar mereka akan memasang tembuku yang kemudian dari tembuku itu akan dipasang sistem buka tutup airnya. Jadi ketika memang salah satu sawah itu memang sudah cukup untuk pengairan airnya, maka di tembuku itu akan dipasang penutupnya. Ya, tembuku istilahnya kalau di Subak kami pembagian air, tembuku yang mengatur. Tembuku yang mengatur. Saya kira tembuku itu kayak pinggiran sawah itu kan tempat jalan. Nah, kalau irigasinya. Tembukunya kayak itu di bendungan itu yang jatuh ke air ya. Ini air. Ini sawah. Ini sawah kedua. Ini sawah ketiga. Di sini ada tembuku. Ini air ini pembagiannya. Oh, tembuku itu batas. Ya. Ini satu colek masuk, ini kan masih 16. Ini lagi satu, lagi 15 kan turun. Semakin mengecil ini tentunya ke bawah. Itu jadinya. Ngerti dah. Kalau tembuku sendiri itu tempat pembagian air, kayak dia tuh pematang-pematang di sungainya itu, dimana nanti ada tiap beberapa hektar dia akan di bagian aliran air itu akan dipasang seperti batas. Kemudian lanjut lagi tiap hektar, beberapa hektarnya lagi akan dipasang batas lagi, dan di pinggir tembuk itu akan dipasang seperti beton atau batas-batas kecil di pinggirnya, sehingga ukuran itu dia semakin jauh dari sumber mata air akan semakin mengecil. Itu sih yang saya tahu. Di sana sih kita ngelihat bagaimana air itu dibagi berdasarkan apa ini ya, colek gitu ya. Dikenalkan kemarin colek-colek itu airnya ke sawah sekian, ini berapa, kalau luas lahannya ada berapa colek dia dapat airnya ngalir ke sana. Terus bagaimana prinsip-prinsip air yang dari hulunya itu dilebar terus makin ke bawah karena airnya makin kecil, jadi dibuat sempit-sempit gitu biar airnya tetap kenceng jalan, itu juga menarik banget. Melihat pupuk yang digunakan petani untuk di padinya. Ini dia sih di sini. Pupuk. Ya, ini pupuk guys. Ya, ini pupuknya. Maaf ya, ada anunya kotoran ya. Ya nggak apa-apa Pak. Tara. Ini dia pupuk yang digunakan untuk petani ya Pak ya. 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 Ini untuk apa aja Pak isinya? Kotoran sapi, daun gamal, gula aren atau gula pasir bisa 2 kilo. Dedak. Dedak, dedak itu bukan makanan babi ya Pak? Dedak. Dedak. Oh, yang kayak pasir, kayak yang coklat. Ya, untuk makan babi itu. Oh iya. Itu yang dipakai. Ditambah mungkin gedebong. Dan yang menariknya sih di field trip kemarin gitu, kita ketemu petani itu, kita juga dikenalkan sama pembuatan pupuk organik gitu. Mereka membuat pupuk dengan bahan-bahan organik seperti dari kotoran sapi, kemudian ditambah dengan gula yang bisa digunakan untuk apa ya? Kalau di bahasa Bali itu ngerabuk untuk padi-padinya gitu. Ternyata
nenek moyang kita di Bali itu sudah memikirkan air dengan sangat lengkap, dengan memikirkan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi jauh ke depan gitu. Bayangin kalau misalnya nggak ada upaya tuh untuk menjaga lagi, memitigasi lagi, mungkin lama-kelamaan stok air yang harusnya masih sisa itu akan turun terus sih. Dan khawatirnya nanti bakal ya kekurangan. Kegiatan yang teman-teman lakukan, yang kita dukung teman-teman lakukan ini tuh ujungnya adalah atau hasil akhirnya adalah sebuah campaign. Jadi proses mendapat pengetahuan baru, capacity building segala macam itu, walaupun secara pribadi bermanfaat banget buat teman-teman, itu yang menjadi PR dan harus kita pikirin bersama di hari H Festival sih menurutku, gimana caranya pengalaman, ilmu, dan pengetahuan yang teman-teman dapat bisa dituangkan ke satu event yang bisa menjangkit ke orang lain, ke anak-anak dan orang muda lain. Kita di Kulidan Space berdiskusi mengenai banyak hal tentang tenan, tentang undangan, dan yang teknis lainnya mengenai festival air, dari rundown, list undangan, list tenan, mapping tempat, agar nantinya juga bisa kalian bisa berkegiatan secara nyaman di sini juga. Jadi kami juga memikirkan tentang hal itu dengan harapan kita bisa menyambut kalian dengan baik untuk meraih dan bersuara bersama kami di Festival Air Child Campaigner Bali.